Pada tahun 1206, Temujin, seorang pemimpin suku Mongol, dinobatkan sebagai Genghis Khan, yang artinya penguasa universal. Inilah yang menandai awal mula kekaisaran Mongol. Genghis Khan tidak menunggu lama dan segera melancarkan penaklukan. Pada tahun 1209, ia menyerang dinasti Jin di Cina Utara dan berhasil merebut Beijing pada tahun 1215 setelah melalui pengepungan yang brutal. Kemudian, antara tahun 1219 hingga 1223, pasukan Mongol menghancurkan kekaisaran Khwarezmia di Asia Tengah. Genghis sangat marah karena utusan Mongol dibunuh, sehingga ia memimpin 200.000 prajurit untuk membalas dendam. Hasilnya, kota-kota besar seperti Samarkand dan Bukhara jatuh dengan jutaan korban jiwa. Taktik andalan mereka adalah kavaleri yang super cepat, panah komposit yang mematikan, serta teror psikologis yang membuat musuh seringkali menyerah bahkan sebelum bertempur. Setelah Genghis wafat pada tahun 1227, putranya, Gedei, melanjutkan ekspansi. Antara tahun 1237 hingga 1242, Mongol menyerbu Rusia dan Eropa Timur di bawah pimpinan Batukan. Mereka menghancurkan kota Kiev pada tahun 1240 dan bahkan menyerang Hongaria serta Polandia pada tahun 1241. Tetapi akhirnya mundur setelah Gedei meninggal dunia. Sementara itu di Timur Tengah, cucu Genghis, Hulagu, berhasil merebut Baghdad pada tahun ke-1258. Peristiwa ini mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah setelah Khalifah Al-Mustasim terbunuh. Puncak kejayaan kekaisaran terjadi di bawah kepemimpinan Kublai Khan, cucu Genghis lainnya. Pada tahun 1271, ia mendirikan dinasti Yuan di Cina. Lalu pada 1279, Mongol berhasil menyelesaikan penaklukan dinasti Song di Cina Selatan. Dampak dari penaklukan ini luar biasa. Era Pax Momolicha, atau perdamaian Mongol, memungkinkan perdagangan yang aman di sepanjang jalur sutra, yang turut menyebarkan ide, teknologi, dan barang dari Cina hingga ke Eropa. Bangsa Mongol juga dikenal toleran terhadap berbagai agama dan sering mempekerjakan administrator dari berbagai etnis. Namun, di sisi lain, penaklukan mereka juga menyebabkan jutaan kematian. Estimasi menyebutkan angka mencapai 40 juta orang, atau sekitar 10% dari total populasi dunia saat itu. Akhirnya, pada tahun 1368, dinasti Yuan runtuh akibat pemberontakan besar di Cina, yang sekaligus menandai berakhirnya era penaklukan besar Mongol. Kekaisaran pun pecah, tetapi warisannya tetap hidup. Dari perjalanan aman Marco Polo hingga pengaruh budaya yang tersebar di seluruh Eurasia,